Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Solawat serta salam. Tak lupa, mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlu baitnya. Topik kali ini adalah sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Perkembangan tasawuf di Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Tasawuf atau sufisme adalah ajaran Islam yang lebih menekankan pada pengalaman spiritual dan penyucian diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf berkembang seiring dengan masuknya Islam di wilayah Indonesia, dimulai dari pantai-pantai yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama. Berikut ini penjelasan rinci mengenai perkembangan tasawuf di Indonesia dari masa awal hingga saat ini. Masa awal masuknya Islam di Nusantara, abad ke-13 hingga 16. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, terutama melalui para pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab. Pada masa ini, tasawuf memainkan peran yang sangat besar karena ajaran Sufi seringkali lebih mudah diterima oleh masyarakat Nusantara yang sebelumnya menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan Hindu-Buddha. Ciri khas awal penyebaran tasawuf, pendekatan simbolik. Ajaran Sufi mengadopsi pendekatan simbolik dan mistis yang lebih familiar dengan kepercayaan lokal. Guru dan tarekat. Penyebaran tasawuf dilakukan melalui ajaran guru-guru Sufi yang memiliki murid, serta pengenalan tarekat, jalur atau cara tertentu seperti tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syathariyah. Wali Songo. Wali Songo dianggap sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Banyak dari mereka memiliki latar belakang sufistik, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, yang menggunakan pendekatan tasawuf dalam dakwah mereka. Mereka menyebarkan Islam dengan mengintegrasikan unsur budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan seni lainnya, yang menarik bagi masyarakat Jawa pada waktu itu. Pada masa ini, tasawuf sangat mempengaruhi aspek budaya dan religi masyarakat Nusantara. Ajaran tasawuf tidak hanya mengajarkan ibadah formal, tetapi juga menekankan kesadaran akan hubungan langsung dengan Tuhan melalui meditasi dan zikir. Mazhab tarekat abad ke-17 hingga 19. Seiring berkembangnya Islam di Nusantara, tarekat-tarekat Sufi mulai terbentuk dan menyebar luas. Tarekat merupakan ordo atau kelompok spiritual yang dipimpin oleh seorang syekh atau mursyid yang memiliki murid untuk diajarkan cara-cara spiritual tertentu. Beberapa tarekat yang berkembang pesat di Indonesia antara lain. Tarekat Qadiriyah, didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Tarekat ini menjadi salah satu yang paling awal berkembang di Indonesia. Tarekat Naqsyabandiyah, dikenal karena fokusnya pada zikir hati, zikir khafi. Tarekat ini berkembang pesat di Sumatera dan Jawa. Tarekat Syathariyah. Tarekat ini dikenal di Aceh dan Minangkabau dan berperan besar dalam pendidikan Islam di kedua wilayah tersebut. Ciri perkembangan tasawuf pada masa ini. Pesantren yang berlandaskan ajaran Sufi mulai bermunculan. Contohnya, pesantren di Jawa yang menjadi pusat pengajaran tasawuf dan tarekat. Pendidikan dan pengajaran Sufi. Banyak ulama Sufi yang juga berperan sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu tasawuf di berbagai pesantren dan surau. Pengaruh lokal. Tasawuf di Indonesia juga mengalami penyesuaian dengan tradisi lokal. Di Sumatera Barat, misalnya, tarekat Syathariyah berkembang sejalan dengan adat Minangkabau, di mana ada perpaduan antara adat dan ajaran Islam. Masa kolonial dan perlawanan terhadap kolonialisme abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa kolonial, tasawuf dan tarekat juga memegang peran penting dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Para pemimpin Sufi seringkali menjadi pemimpin gerakan perlawanan, karena tasawuf bukan hanya mengajarkan spiritualitas, tetapi juga kebebasan jiwa dan kemerdekaan dari penindasan. Beberapa contoh peran tasawuf dalam perlawanan kolonial. Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821 hingga tahun 1837. Dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, yang merupakan tokoh Sufi dari tarekat Naqsyabandiyah. Perang di Ponegoro tahun 1825 hingga tahun 1830, Pangeran Diponegoro, yang dianggap sebagai salah satu murid dari tarekat Sufi, memimpin perlawanan terhadap Belanda di Jawa. Pada masa ini, tasawuf tidak hanya berfungsi sebagai gerakan spiritual, tetapi juga sebagai sarana perjuangan melawan penjajahan. Para pemimpin tarekat seringkali memiliki pengaruh sosial yang besar.
karena mereka memimpin ribuan pengikut yang setia. Perkembangan tasawuf di era modern, abad ke-20 hingga sekarang. Memasuki abad ke-20, tasawuf mulai menghadapi tantangan dari gerakan modernis dalam Islam yang memandang tasawuf dengan skeptisisme. Beberapa kelompok reformis, seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam SIS, mengkritik praktek-praktek tarekat yang dianggap bidah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Namun, meskipun ada kritik terhadap tarekat, tasawuf tetap bertahan dan bahkan berkembang di beberapa wilayah Indonesia. Tasawuf di Indonesia saat ini mengalami beberapa perkembangan penting. Reformasi tarekat. Beberapa tarekat melakukan reformasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tetap menjaga esensi ajaran mereka. Sebagian besar tarekat saat ini menekankan pada pendidikan moral dan spiritual, serta fokus pada zikir dan pengajaran ajaran sufi. Tasawuf kontemporer. Beberapa tokoh Islam kontemporer di Indonesia, seperti Ka Ahmad Sahal Mahfudz dan Ka Maimun Zubair, meskipun tidak selalu berafiliasi langsung dengan tarekat tertentu, dikenal mengajarkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan beragama mereka. Tasawuf dan pendidikan modern. Beberapa pesantren tradisional yang mengajarkan tasawuf mulai mengkombinasikan pendidikan modern dan tasawuf, seperti pesantren Tebu Ireng di Jombang yang didirikan oleh Thot Hashim Asy'ari. Tasawuf urban. Di perkotaan muncul kelompok-kelompok kajian tasawuf yang menjawab kebutuhan spiritual masyarakat modern yang seringkali merasa hampa dengan kehidupan materialis. Zikir dan meditasi sufistik dipraktekkan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan batin. Pengaruh tasawuf di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tasawuf juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial, budaya, maupun politik. Beberapa pengaruh tasawuf yang dapat dilihat. Seni dan budaya. Banyak karya seni tradisional seperti wayang, tembang, dan tarian yang memiliki unsur sufistik, misalnya seni zikir dan tari saman dari Aceh. Pendidikan. Tasawuf menjadi bagian penting dari pendidikan Islam tradisional di pesantren, di mana siswa diajarkan untuk mendalami akhlak dan etika melalui ajaran tasawuf. Politik dan sosial. Ulama-ulama sufi seringkali memainkan peran dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat, baik sebagai penasihat spiritual maupun pemimpin komunitas. Perkembangan tasawuf di Indonesia telah melalui berbagai tahap, mulai dari penyebaran awal Islam di Nusantara hingga saat ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dari kelompok modernis, tasawuf tetap menjadi bagian penting dari spiritualitas Islam di Indonesia. Warisan tasawuf sangat berakar dalam tradisi keagamaan dan budaya masyarakat Indonesia, dan terus memainkan peran signifikan dalam kehidupan spiritual, sosial, dan bahkan politik di tanah air.